Assalamualaikum Pak. Jadi perkenalkan sebelumnya, nama saya Bintang Gerald dan ini rekan saya Alia. Jadi kedatangan kami ke sini untuk mewawancarai Bapak perihal ekonomi dan masalah ekonomi dan masalah pembangunan IKN Pak. Jadi langsung aja kita pertanyaan pertama Pak ya. Jadi pertanyaan pertama, menurut Bapak masalah ekonomi apa yang paling penting di Kalimantan Timur terkait pembangunan IKN Pak? Kalau saya sih sering saya bilang harusnya ketika IKN itu dibangun dengan semegah itu ya, maka secara linier dia juga dibangun Kaltim dengan apa ya istilahnya percepatan lah gitu ya. Lompatannya harusnya jauh gitu ya. Infrastruktur kita harus bagus. Sering saya bilang harusnya tidak sekedar jalan tol Samarinda Balikpapan, tapi beberapa tahun lalu tuh dari gubernur yang dulu harus ada lingkar luar dari Samarinda tembus Bero, dari Bero Bulungan kan, itu masih darat tuh, Bulungan ke Tarakan bangun jembatan, udah keren tuh, pasti orang akan datang ke Kaltim, bahkan mungkin tidak perlu ada IKN pun orang datang ke Kaltim dan akan terjadi percepatan pembangunan secara tidak langsung, karena ketika infrastruktur jalan terutama ya mudah dan murah. Kalau tol kan harus bayar, jadi semua orang bisa lewat situ. Itu kan sebenarnya investasi kapitalis. Ya, jadi kalau dibangun jalan sekualitas tol tapi gratis, kayak Papua kan begitu. Kita ngiri loh sama Papua, ya kan? Infrastrukturnya ngeri. Terus mana kemarin yang viral sama si Bima tuh kan? Sumatera ya, Sumatera tuh mana tuh yang viral? Di Sumatera ya? Yang langsung di ACC 800 miliar bangun jalan, yang gubernur kena prank gitu loh, Pak Presiden. Nah, itu kan itu baru satu. Yang kedua kan ketika infrastruktur tersedia dengan listrik, air, jalan bagus, maka ada teori ini kan, kalau ekonomi kan ada teori apa namanya, ada gula ada semua, pasti orang akan datang gitu. Nah, ketika orang ekonomi itu sering saya bilang sederhana sebenarnya. Ketika ada manusia berkumpul di situ akan ada human action, gerakan manusia di situ, dan dia pasti perlu air bersih, listrik, makan, pertanian, kesehatan, sekolah, pendidikan. Udah pasti ada perputaran kegiatan manusia di situ dan ada perputaran ekonomi. Udah gitu aja. Jadi taruh manusia-manusia di situ, tapi harus siapin dulu infrastruktur yang baik. Kayak Mahulu misalnya, contoh nih ya. Itu kan bagian dari kabupaten kota di Kaltim kan. Tapi hari ini setiap kali saya wawancara pasti singgung di semua media, listrik masih numpang kubar, air PDM belum ada. Jangankan gitu, Balikpapan aja krisis air kemarin. PPU krisis air, padahal ada istana dibangun megah di situ. Jadi kan ya kalau orang selalu pasti ada dampaknya secara ekonomi, ya pastilah, kalau enggak ya kebangetan lah kan gitu loh. Cuma persoalannya kan dampaknya itu mau biasa-biasa aja atau mau terjadi jumping, lompatan yang spektakuler. Kalau biasa-biasa aja ya ngapain? Harusnya kan begitu. Selanjutnya pertanyaan 2 Jadi pertanyaan yang kedua itu, bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi tersebut untuk mendukung pembangunan IKN? Ya, harusnya tadi linier, dibangun sama-sama. Ketika IKN megah, maka Kaltim harusnya semegah juga. Kampus kita juga harus megah loh. Iya. Benar. Kalau perlu lantai 17 atau segede big mall lah ya kan, sedingin big mall gitu. Harusnya begitu. Ya harus ada perhatian khusus gitu. Ini orang mau ke Kaltim tiket mahal. Iya, apalagi dari Bandung ya. Pokoknya orang mau ke Kaltim lah ya, orang mau masuk Kaltim kan. Iya. Kayak Jolangkong aja kan. Iya. Bisa pergi nggak bisa balik. Saya bilang begitu kan. Jadi terlalu mahal Pak ya. Loh, iya kan ada yang tembus 3 juta. Ini dari sini ke Bero aja 2 juta. Ini saya baru chat teman dari Bero kemarin. Bayangin. Itu mau membangun pariwisata berat. Jangan-jangan orang IKN nanti tetap aja wisatanya ke Jakarta, ke Jogja, ke Bali, atau ke Surabaya. Kalau kalian mendarat di Pulau Jawa kan, tinggal pilih tuh. Mau apa? Pesawat, kereta, bis. Iya. Ya kan? Mau charter. Banyak di situ. Udah remote-nya tinggal isi kantong aja kan? Iya. Kalau di sini kan mendarat di Samarinda, Balikpapan jauh, ya kan? Terbang ke Bero 2 juta, itu baru nyampe kota, belum lagi ke ujung-ujungnya kan?
tidak ada listrik, tidak ada internet. Oke Pak, pertanyaan Ya, terakhir mm, sekaligus menutup ini. ya. Menurut Bapak, langkah apa yang perlu diambil untuk meningkatkan kesiapan masyarakat Kalimantan Timur untuk menghadapi pembangunan IKN ini, Pak? Ya, harusnya dipelopori oleh para pejabat publiknya. Para pejabat publiknya ini harus intens duduk bersama-sama otorita gitu. Ini Kaltim ini mau di bagian apa gitu. IKN ini kan seperti kue kan. Iya, betul. Di YouTube saya tahun 2021 dengan Kaltim Post itu pertama kali saya dipanggil di sana. Saya komentari begitu, Mas, IKN itu, Mas Ajit, saya bilang sama wartawan Kaltim Post, ibarat kue. Nah, kue ini kan 100%. Berapa persen yang untuk Kaltim? Berapa persen yang untuk masyarakat Kaltim bisa diberdayakan ke situ? Anda tahu nggak, cateringnya tukang di sana aja sehari 10 miliar. Satu hari 10 miliar. Harusnya kan sayurnya dari mana, kan? Iya. Balikpapan support apa, Kukar support apa, Kutip support apa. Untuk memenuhi kebutuhan kerupuk aja nggak ada yang sanggup. Kerupuknya itu berapa kilo gitu. Kerupuk gitu Ya, ya. kan banyak orang Jawa kan di Iya, sana. betul. Kalau orang Jawa kan nggak abdul kalau nggak makan siang balik kerupuk, makan balik kerupuk. Gitu. Itu telurnya, dagingnya, ya kan? Yang dapat dari sono tuh. Katanya tidak mau Jakarta sentris. Iya, Ya kan? betul. Tidak mau Indonesia mau Indonesia sentris. Harusnya kan dibagi-bagi. Masukkan Perusda dari situ. Banyak komentar saya tentang pemberdayaan Perusda di provinsi dan kabupaten kota untuk masuk ke wilayah IKN. Ada kegiatan-kegiatan apa yang bisa diambil oleh mereka supaya ada profit sharing dan pendapatan asli daerah yang mereka dapat. Tapi kan problem, termasuk tenaga kerjaan kan, tenaga kerjaan yang ada di IKN itu 20.000 orang itu berapa persen gitu, terdekat baru Balikpapan kan yang bisa diakses. Iya. Padahal kan Kaltim tidak cuma Balikpapan yang bisa bekerja di situ, tapi ada problem yang mendasar, nanti orang otorita minta sertifikasi, ya kan, repot. Sertifikasi seperti apa yang harusnya mereka bisa memberdayakan masyarakat Kaltim. Penduduk kita sedikit loh Mas, 4 juta aja, harusnya sangat-sangat makmur. Kalau enggak tuh berarti ada yang enggak benar. Ada yang nggak beres, Pak. Iya. Oke, jadi terima kasih Pak, itu Oke. Itu aja. 3 pertanyaan Gitu dari aja. kami. Udah Ya. ya berarti. Terima Iya, kasih Pak iya. ya udah luangin Iya, waktunya Pak. Oke. Terima kasih banyak. Baik, selamat siang. Di sini saya Febri Paradina dengan teman saya Fania Ezra, dan nama dari kakak sendiri. Saya Bagus Mahardika, mahasiswa Hubungan Internasional 2021. Baik, di sini tujuan kami ingin memberikan pertanyaan kepada kakak mengenai tentang IKN. Dan pertanyaannya yang pertama sendiri itu, menurut kakak, masalah ekonomi apa yang paling penting di Kalimantan Timur terkait pembangunan IKN? Itu ya. Iya. Oke, jadi untuk masalah ekonomi sendiri kan pasti ada kaitannya banyak aktor ya. Kalau kita di HI kan ngomongin aktor nih. Iya. Kalau di HI itu ngomongin aktor, ada dari masyarakat, dari civil society, terus tentunya ada komunitas, ada pemerintah, terus ada pihak swasta yang lain, NGO dan sebagainya macamnya. Nah, pihak-pihak tersebut kan tentu punya pengaruh sendiri ya, masing-masing ke ekonomi. Kalau kita misalnya ngambil kasus di IKN, itu kan pasti aktor utamanya itu pemerintah. Nah, pemerintah ini punya kontrol banget yang kuat terhadap ekonomi, ya betul, di masyarakat. Lalu pastinya karena aku kan dari Penajam ya, kecil juga tinggalnya di Penajam. Aku SD-nya itu 2 tahun di Sotek, itu masuk ke ringnya IKN juga. Terus pas sudah tumbuh SD, SMP, SMA itu aku masuk di ring luar, bukan di ring luarnya malah, cuman di daerah penopang IKN doang. Di daerah Nipa-Nipa itu daerah Pemkap di Penajam, jadi nggak masuk ke daerah IKN sama sekali. Dan yang aku lihat itu selama perkembangan sebelum Pak Jokowi announcing ada IKN di Penajam, Pasar Utara, di Sepaku, dan setelah announcing itu tentu beda, karena di sebelum announcing itu kan banyak banget ya dinamika politik, apalagi kayak perubahan-perubahan kepemimpinan bupati contohnya.
Nah, selama masanya 2015-an sampai 2019 lah, contohnya itu udah mulai ada namanya pembangunan jalan yang perluasan jalan kalau misalnya di daerah Penopang di tempat aku tinggal. Terus kalau di daerah Sotek itu masih tertinggal banget. Beda sama kayak sekarang setelah announcing dari perpindahan IKN, itu pembangunan udah mulai digencarin banget, apalagi kan yang di daerah Sepaku sampai Samboja ya, kilo 38 itu udah mulai banget dikembangin pembangunannya, karena dulu itu kurang banget menurutku. Kalau misalnya kita mau ke Balikpapan atau mau ke Samarinda lewat kilo 38 itu jalannya sangat-sangat jelek, dan salah satu yang berpengaruh ke ekonomi menurutku itu infrastruktur transportasi ya. Yang pertama, karena masyarakat di dalam ring IKN maupun yang di sekitar daerah Penopangnya itu perlu banget transportasi buat ngedukung mobilitas ekonomi masyarakatnya, maupun itu yang bekerja di Balikpapan atau maupun yang mobile lah intinya, kayak misalnya dari Penajam ke Balikpapan itu perlu banget transportasi. Terus yang kedua menurutku dari segi ekonomi di masyarakatnya sendiri ya, ketahanan ekonomi masyarakatnya. Kalau kita di HI kan mungkin ngomonginnya modern security, isu keamanan modern, itu ada namanya soal kesejahteraan dan kelaparan dan sebagainya. Menurut saya itu masyarakat di IKN itu perlu banget yang namanya kemandirian ekonomi sih, dan tentunya harus ada dukungan juga sebenarnya dari pemerintah. Karena contoh misalnya nih, banyak yang gaung-gaungin kalau misalnya orang IKN, orang lokal Kalimantan Timur itu jangan duduk diam dan berdiri sebagai penonton doang gitu kan, dan harus ngelakuin aksi buat ini itu buat IKN kan. Nah menurut aku, kalau yang udah pernah kita, mungkin aku ya udah pernah dipelajarin di kelas, itu ada namanya di mana daerah Penopang itu mesti ngesuplai bentuk apapun ke IKN kayak gitu. Contoh, entah itu masyarakat bisa bangun pertanian atau perkebunan yang dimana itu bakalan nyuplai segala macam hal yang dibutuhkin masyarakat yang hidup tinggal di IKN nanti gitu. Jadi jangan terlalu bergantung impor dari Jawa contohnya, yang dimana masyarakat di daerah pinggiran 3T contohnya yang ada di daerah Kalimantan Utara di atas sana kan, itu sebenarnya bisa juga nyuplai di IKN. Bisa mengembangkan mobility. Betul, seperti itu. Nah, ekonominya itu jadi namanya ada ekonomi resilience gitu. Ketahanan masyarakat Penajamnya itu bisa bangkit. Nah, hubungannya dengan pemerintah itu karena kan di tahun ini, di periode pemerintah Pemkab yang tahun ini kan bupatinya kena kasus nih, terus kan diganti nih sama wakilnya Pak Hamdan. Terus sekarang kan udah turun jabatan nih, sekarang digantiin sama PJ Gubernur kan. Nah, hubungannya itu semoga ntar ada good governance yang tercipta di Penajam khususnya sebagai daerah Penopang yang dekat kan sama di Balikpapan lah. Kalau di Penajam itu masalahnya adalah pemerintahnya tuh mungkin bisa lebih ini sih, gencar buat terjun ke masyarakat kayak ngebantuin ini itu. Kalau di Samarinda kan punya Probebaya ya, Penajam itu nggak ada, dan itu yang menurut saya perlu dilakukan oleh pemerintah Penajam, dimana bisa terjun ke masyarakat buat ngebantuin masyarakat ngembangin beberapa sektor industrinya lah intinya gitu. Di ekonomi ada peningkatan di masyarakatnya lah ya Kak. Karena kan namanya kita juga butuh lapangan pekerjaan kan. Jadi setidaknya kalau misalnya masyarakatnya nggak bisa menggapai perguruan tinggi yang menggapai pendidikan yang lebih tinggi di perguruan tinggi, setidaknya bisa buka lapangan pekerjaan yang bisa nganulir semua masyarakat yang ada di Penajam maupun di daerah IKN. Mungkin yang terakhir nih, yang ketiga, di daerah IKN ataupun Penajam yang sebagai daerah penopang itu punya namanya daya tarik pariwisata sih menurut saya, karena kan itu dekat banget nih sama pesisir, terus daerah hutannya juga banyak. Menurut saya di Penajam itu kurang yang namanya pihak-pihak yang ngerti banget sama bisnis pariwisata, dimana contoh kayak travel agency itu kurang banget. Dan banyaknya itu kan mungkin kita dengar duta pariwisata ya, yang sebenarnya itu mereka cuma representatif doang, tapi nggak secara langsung bisa
menghubungkan gitu loh Iya. supply chain-nya. Jadi ada rantai supply di mana ketika pariwisata itu berjalan itu tuh butuh namanya supply dari berbagai pihak ketiga. Contohnya kayak yang perhotelan tuh butuh banget dikembangin, atau penginapan. Terus supply pariwisatanya yang bisa mendukung kayak buat restoran itu Iya, perlu sistem administrasinya ya, juga. sistem administrasi juga perlu. Terus dari berbagai macam kayak lokal industri tentang kayak oleh-oleh UMKM itu Ya. sebenarnya dibutuhkan disumbangin. Seperti itu sih kalau misalnya persoalan yang ada di masyarakat soal ekonomi. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak sendiri, langkah apa yang perlu diambil untuk meningkatkan kesiapan masyarakat Kalimantan Timur menghadapi pembangunan di IKN? Dari masyarakatnya ya? Iya. Dari yang aku jelasin tadi sih sebenarnya butuh di ketahanan masyarakatnya ya. Gimana mereka itu bisa juang buat pendidikan sih sebenarnya salah satu yang penting juga, karena semua yang aku jelasin sebelumnya itu berkaitan sama pendidikan juga. Kalau misalnya masyarakatnya itu nggak terlalu encourage buat nggapai pendidikan juga, menurutku agak susah buat nyapai ini itunya. Jadi semisalnya kalau ada masyarakat yang benar-benar paham satu kondisi di daerahnya, terus dia fokuskan pendidikannya untuk itu dan untuk memecahkan masalah di daerahnya, itu kan sebuah hal yang bagus gitu loh. Karena IKN kan proyeknya panjangnya. Kalau saya 2024 itu cuman awal banget, karena kan mau upacara di sana juga. Nah, dalam waktu contoh kayak 4-5 tahun ke depan itu banyak banget mahasiswa pemuda penajam yang sebenarnya bisa ngembangin kapasitas diri mereka dengan kuliah, terus belajar, nggapai ilmu dan nerapin ilmunya kembali ke penajam. Itu menurut saya bagus sih ya. Pengetahuannya sangat berpengaruh nanti untuk benar. di sana. Soalnya kan pengetahuannya applicable ke masyarakat. Iya, diaplikasikan lagi. Benar. Jadi terima kasih untuk jawabannya. Menurut saya ini sangat cukup menjawab dan memberikan pengetahuan saya, karena saya juga kurang tahu daerah Penajam itu seperti apa, belum pernah ke sana. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nisa bin Alsyami dari mahasiswa Ilmuwan Hubungan Internasional. Di sini ada teman saya, Regina Maharani. Jadi di sini kita bersama narasumber untuk mewawancarai mengenai pembangunan IKN dan cara masyarakat menghadapinya. Sebelumnya dengan narasumber. Nama saya Muhammad Rubel Prakoso dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2023, Fisip Unmul. Oke, jadi bisa kita langsung mulai aja ya. Jadi pertanyaannya adalah, berikan pendapat Anda tentang membangun dan menyiapkan masyarakat Kalimantan Timur dalam menghadapi permasalahan pembangunan IKN dan bagaimana cara menghadapinya. Silahkan. Bagaimana cara masyarakat Kalimantan Timur dalam menghadapi pembangunan IKN. Nah, jadi sebelum itu kita ketahui dulu kalau IKN itu adalah pembangunan besar-besaran, pembangunan paling besar di Indonesia saat ini dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Tapi dalam proses pembangunannya IKN justru menuai pro kontra. Nah, kita fokusnya pada kontranya, bagaimana caranya masyarakat Kalimantan Timur selaku masyarakat adatnya mereka itu menghadapi pembangunan IKN ini sendiri. Nah, pembangunan IKN sendiri cara paling efisiennya seharusnya itu menjadi tanggung jawabnya negara, bukan menjadi tanggung jawabnya masyarakat mereka. Karena pada dasarnya seperti kita ketahui beberapa kejadian di belakangan ini dari yang sudah diliput mungkin dari narasumber narasi ataupun dari sumber-sumber lainnya mengatakan bahwa pembangunan IKN itu merugikan sekali bagi penduduk daerah karena melalui penggusuran, terus dibilangnya mereka kan sebagian besar sana nelayan dan itu pun masih daerah penangkapannya mereka masih dipotong lagi gara-gara ada pembangunan yang diperlukan untuk mereka. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga juga tanah-tanahnya mereka, rumah-rumahnya mereka itu juga digusur dan itu tidak mendapatkan kejelasan dan ganti rugi yang sepadan menurut mereka. Karena diganti ruginya, kalau saya nggak salah dengar, ganti ruginya itu ketika sesuai dengan mereka bagaimana biaya mereka bangun. Tapi sedangkan kita ketahui kalau misalnya ekonomi itu semakin kesini semakin meningkat. Nah, bagaimana caranya masyarakat adat atau Kalimantan Timur dalam siap menghadapi pembangunan IKN dari segi ekonomi?
itu sebenarnya tidak ada langkah yang signifikan. Karena langkah yang signifikan hanya dimiliki oleh pemerintah negara. Karena pada dasarnya kalau masyarakat adat yang saya katakan tadi, sumber ekonomi mereka itu melalui pekerjaan-pekerjaan tradisional, bukan melalui pabrik-pabrik. Jadi nggak ada langkah signifikan untuk masyarakat sana. Yang ada adalah bagaimana pemerintah lebih dapat melirik ke mereka-mereka yang seharusnya ini. Nah, itu untuk masyarakat adat di daerah ikannya. Untuk bagaimana untuk daerah sekitarnya, seperti Balikpapan, Samarinda, dan sekitarnya. Nah, satu-satunya cara adalah meningkatkan SDM kita. Karena yang seperti yang kita ketahui, masalah ekonomi paling pertama di Indonesia adalah ketika pabrik-pabrik terbangun, investor-investor telah diambil, tenaga kerjanya yang kita kurang, sehingga mengambil tenaga kerja asing. Jadi salah satu yang paling bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, kita terutama mahasiswa dan generasi mendatang, adalah pembangunan SDM dan pencerdasan bagi teman-teman, sehingga dapat menjadi tenaga kerja untuk IKN dan menjadi sumber penghasilan untuk IKN itu sendiri. Itu jawaban dari saya dan pendapat dari saya. Kira-kira kalau solusi tengah untuk pemerintah dan masyarakatnya apa? Kalau solusi untuk pemerintah seperti yang saya katakan, harus ada pembangunan, harus ada ganti rugi yang signifikan, dan harus ada ganti ruginya itu dapat berupa mereka memberikan pekerjaan yang layak kepada mereka. Dan tempat tinggal yang tergusur pun harus ada tempat tinggal yang layak juga, karena seperti kita ketahui IKN pun sekarang baru cuma 1 penduduk, yaitu Pak Basuki selaku Menteri PUPR. Nah, dan mereka yang tergusur ini dan masih melakukan pembangunan masih belum ada kejelasan bagaimana mereka ganti rugi yang mereka dapatkan. Teman-teman saudara-saudara kita yang sana juga masih belum jelas pengalihan mereka dalam mencari nafkah mereka, cari sumber hidup mereka itu nggak ada kejelasannya, nggak ada ganti ruginya. Seperti hutan-hutan yang harusnya punya mereka diambil oleh pemerintah, daerah-daerah kelautannya pun diambil oleh pemerintah, seperti itu. Dan kalau misalkan masyarakatnya, ini salah satunya yang sudah dilakukan hanya bersuara meminta protes atas kebijakan pemerintah. Terlebih lagi kita melihat masalah bahwa IKN ini masih kekurangan investor, otomatis IKN masih harus terus-terusan memotong beberapa APBN, jadi sehingga itu masih merugikan beberapa masyarakat lainnya, terutama masyarakat yang justru yang tidak ada pemotongan APBN sudah dirugikan, sekarang ada pemotongan APBN masih tambah dirugikan. Itu menurut saya. Jadi persoalannya IKN ini banyak membawa negatif ya, positif dari pembangunan itu sendiri. Banyak membawa dampak negatif bagi masyarakatnya, tapi untuk bagi negaranya, IKN ini tidak significantly membawa dampak yang negatif. Jadi bagaimana dibilangnya, Indonesia masih tidak siap untuk mengganti rugi kesengsaraan yang didapat oleh masyarakatnya. Tapi apa yang disiapkan untuk IKN ini sendiri, kalau sesuai dengan rencananya dan tidak ada hal-hal yang luar dugaan seperti korupsi, kita bisa ketahui kalau misalnya rencana IKN ini bakal memajukan Indonesia sekali. Karena investor-investor seperti pemilik Apple kemarin dan Elon Musk kemarin kan juga tertarik untuk menginvestasi di IKN. Jadi IKN ini sumber yang sangat baik, tapi dalam proses pembangunannya itu masih banyak sekali masyarakat yang harus terinjak. Jadi kalau ditanya apakah tujuan IKN itu positif, tujuan IKN positif. Tapi dalam menuju tujuannya itu masih banyak sekali hal-hal negatif yang masih belum bisa di-backup oleh pemerintah. Itu jawaban dari saya. Makasih udah menjawab. Sekian dari kita,